Selamat datang di video saya. Perkenalkan nama saya Hengki Praputra Gia, sering dipanggil Hengki. Nah, eh, di sini tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi mata kuliah saya dari psikologi. Langsung saja dari konsep teori, yaitu konsep teori perilaku ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep perilaku. Langsung saja fokus dalam konsep perilaku, definisi. Definisi. Ini menurut Skinner ya, tahun 1038. Seorang ahli psikologi merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau dalam kurung rangsangan dari luar. Oleh karena itu, perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme. Dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner ini disebut teori SOR atau stimulus organisme respon. Maka teori Skinner ini dibagi dua, yaitu responden respon dan operan respon. Yang pertama itu responden respon, yaitu respon yang timbul oleh rangsangan atau stimulus tertentu. Stimulus macam ini disebut eliciting atau stimulation karena menimbulkan respon yang relatif tetap. Misalnya, makanan yang lezat menimbulkan keinginan untuk makan. Cahaya yang terang menimbulkan mata tertutup dan sebagainya. Nah, ini itulah responden respon. Nah, ini juga mencakup perilaku emosional, misalnya mendengar berita musibah menjadi sedih, atau menangis lulus ujian meluap gembira dengan mengadakan pesta, dan lain-lain. Itu tentang responden respon. Sedangkan operan respon yang kedua yakni respon yang timbul dan berkembang, kemudian diikuti oleh stimulus atau rangsangan tertentu. Perangsang ini disebut organisme revoking atau stimulation atau refocus gitulah, karena memperkuat respon. Misalnya, apabila seseorang bertugas kesehatan melaksanakan tugasnya dengan baik, maka respon terhadap uraian tugas-tugasnya atau job description-nya dalam bentuk pekerjaan. Nah, kemudian memperoleh penghargaan dari atasnya, itu dari stimulus baru. Maka petugas tersebut akan lebih baik dari dalam melaksanakan tugasnya. Itu definisi perilaku, teman-teman. Nah, proses pembentukan perilaku. Proses pembentukan perilaku ini karena ada kebutuhan. Ini dari Abraham Maslow. Ada 5, yaitu kebutuhan fisiologi, rasa nyaman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Yang pertama itu kebutuhan fisiologi. Ini kebutuhan pokok utama seperti oksigen, H2O atau air, cairan elektrolit, makanan, dan seks. Itulah kebutuhan fisiologi menurut Abraham Maslow. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan fisiologisme atau dalam tubuh. Misalnya, kekurangan oksigen akan menimbulkan sesak napas, dan kekurangan H2O dan elektrolit
menimbulkan dehidrasi. Itu misalnya. Sedangkan rasa nyaman, ini kebutuhan rasa nyaman misalnya seperti rasa nyaman terhindar dari pencuri, rasa nyaman terhindar dari konflik, tawuran, kesuruhan, peperangan, dan lain-lain. Rasa nyaman terhindar dari rasa penyakit, rasa nyaman memperoleh perlindungan hukum, dan ini rasa nyaman ini gimana kita merasakan nyaman, itulah yang disebut rasa nyaman. Sedangkan yang ketiga itu kebutuhan mencintai dan dicintai, misalnya mendapatkan kasih sayang atau cinta kasih orang lain baik dari orang tua, sesama, teman, kasih sayang, kekasih, dan lain-lain. Yang berikutnya itu ingin dicintai dan mencintai orang lain, ingin diterima oleh kelompok tempat ia berada. Itulah kebutuhan mencintai dan dicintai. Sedangkan kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri itu misalnya seperti ingin dihargai dan menghargai orang lain. Adanya respek atau perhatian dari orang lain. Toleransi atau saling menghargai dalam hidup berdampingan. Sedangkan kebutuhan aktualisasi diri yaitu seperti ingin dipuja atau disanjung oleh orang lain, ingin sukses atau berhasil dalam mencapai cita-cita, ingin menonjol dan lebih dari orang lain, baik dari karir, usaha, kekayaan, dan lain-lain. Tingkat dan itulah kebutuhan yang disampaikan Abraham Maslow. Tingkat dan jenis kebutuhan tersebut satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan atau rangkaian. Walaupun pada hakikatnya kebutuhan fisiologis merupakan faktor yang dominan untuk kelangsungan hidup manusia dan memenuhi kebutuhan. Tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Itulah kebutuhan dalam proses pembentukan perilaku. Dalam prosedur pembentukan perilaku ini, prosedur pembentukan perilaku menurut Nota George tahun 1979 yang diambil dari pendapat Skinner sebagai berikut. Langkah pertama, melakukan pengenapan terhadap suatu yang merupakan penguat berupa hadiah. Langkah pertama itu melakukan pengenalan terhadap suatu yang merupakan penguat berupa hadiah. Nah, langkah kedua itu melakukan analisis. Dipergunakan untuk mengenal bagian-bagian kecil pembentukan perilaku sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, bagian-bagian tersebut disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju pada pembentukannya perilaku yang diinginkan. Nah, langkah ketiga itu menggunakan bagian-bagian kecil perilaku, yaitu di mana bagian-bagian perilaku ini disusun secara berurut dan dipakai untuk tujuan sementara. Sedangkan langkah ketiga itu mengenal penguat atau hadiah, membentuk perilaku apabila bagian perilaku itu pertama kali telah dilakukan, hadiahnya akan diberikan yang mengakibatkan tindakan tersebut akan sering dilakukan. Nah, bentuk perilaku. Nah, bentuk perilaku ini dapat diberikan batasan sebagai suatu tanggapan individu terhadap rangsangan yang berasal dari dalam maupun dari luar dari individu tersebut. Secara garis besar, pembentukan perilaku ada dua macam, yaitu perilaku pasif dan perilaku aktif, atau respon internal dan eksternal. Perilaku pasif yaitu perilaku yang sifatnya masih tertutup, terjadinya dalam diri individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Perilaku ini sebatasnya sikapnya belum ada di tindakan nyata. Contohnya berpikir, berfantasi, dan berangan-angan atau bermimpi.
Sedangkan perilaku aktif atau respon eksternal. Ini perilaku bersifat terbuka ya. Perilaku ini aktif adalah perilaku yang dapat diamati langsung, berupa tindakan nyata, contohnya mengerjakan soal ulangan, melakukan apapun yang diinginkan, membaca buku pembelajaran, dan lain-lain contoh dan lain-lain. Itulah bentuk perilaku. Dan terakhir itu domain perilaku. Domain perilaku ini terbagi tiga, yaitu kognitif atau pengetahuan, bukan pengetahuan yang ini, maaf ya salah ketik. Nah, kognitif ini atau pengetahuan itu hasil dari rasa ingin tahu yang terjadi melalui proses sensorik panca indera, khususnya mata, telinga terhadap objek tertentu. Sedangkan sikap yaitu respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek, baik yang bersifat intim maupun eksternal, sehingga manifestasinya tidak terlihat secara langsung. Sedangkan psikomotor yaitu sebagai domain keterampilan, yaitu penguasaan terhadap kemampuan motorik, motorik halus dan kasar dengan tingkat kompleksitas koordinasi yang neuromuskular, atau lebih tepatnya domain perilaku ini. Demikian pembelajaran dari atau yang saya sampaikan tentang konsep perilaku. Jika ada kesalahan dari saya menyampaikan materi ini, mohon maaf. Jika ada yang masih bingung, kita cari di lain waktu. Terima kasih.